Terima kasih Tuhan. Sungguh Allah yang baik dalam hidup kami. Kami boleh terus merasakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau diagungkan tinggi melebihi segala sesuatu. Biar hidup kami terus memuliakan Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Terus kami menyembah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu biar umat-Mu sungguh-sungguh dibangun di atas dasar iman yang teguh. Untuk melihat Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, sungguh senang sekali kita bisa bertemu kembali. Ya, saya berwaktu yang lalu telah pergi dan sama-sama dengan tim melayani di seluruh Kalimantan. Dan thank you untuk semua dukungan doa dari seluruh jemaat GMS 2 Surabaya Barat ini. Sehingga hari ini pelayanan di sana cukup bagus dan banyak hal yang kita bisa melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Ya, kita bisa masuk ke perintisan-perintisan di kota-kota baru di sana. Ya, dan kita tidak akan pernah berhenti. Saya sudah jelaskan tadi pagi bahwa GMS akan selalu merintis gereja. Kenapa ini dilakukan? Karena merintis gereja itu adalah penginjilan yang paling efektif. Yesus pernah berkata, jadikanlah seluruh bangsa itu apa? Murid. Bukan hanya memberitakan Injil, tapi sampai memuridkan mereka. Dan perintisan gereja itu adalah tempat untuk memuridkan jiwa-jiwa yang telah dimenangkan. Karena itu kita bisa melihat jiwa-jiwa baru ini dimurid, hasil dari penginjilan, dimuridkan. Dan mereka terus bertumbuh. Mereka tahu bahwa mereka bukan sekedar jemaat, mereka adalah murid Kristus. Katakan amin. Anda juga di sini, kita semua bukanlah jemaat biasa, tapi Anda semua adalah murid Kristus. Halo amin. Siapa yang tahu bahwa dirinya adalah murid Kristus? Wah, coba beritahu kanan kiri, kamu murid Kristus. Gak nyangka loh modelmu begini ternyata murid Kristus. Kita ini murid Kristus. Ya, kita ini adalah orang-orang yang terus mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Makanya di bulan ini, saudara, nanti tanggal 24 Februari sampai 24 Maret gereja kita akan mengadakan pendaftaran yang namanya Servolution. Apa itu? Seluruh departemen membuka diri buat jemaat untuk ikut di dalam pelayanan. Dan ini adalah kesempatan yang baik karena Anda diberi kesempatan untuk melayani. Katakan amin. Kita ini bukan jemaat biasa yang cuma di hari Minggu, tidak. Sebelum ibadah saya bilang gini, saudara memang manusia sementara kita di bumi. Tapi kita bisa melakukan perkara-perkara kekal bersama dengan Tuhan. Di waktu yang sementara ini kita bisa melakukan perkara yang kekal. Pelayanan ini bicara soal kerajaan surga. Di mana hubungan kita dengan Tuhan mulai meningkat. Bukan hanya bicara soal aku dan aku. Oh, aku beribadah supaya aku diberkati. Supaya aku terima mujizat. Supaya doaku didengar. Tidak salah. Saya percaya Tuhan pasti melakukan mujizat dalam hidupmu. Katakan amin. Tapi hubungan kita yang meningkat. Anda yang datang kepada Tuhan berkata, Tuhan apa yang ingin Tuhan mau aku lakukan? Aku mau lakukan. Di mana ada di situ Tuhan ada di situ. Aku ada di situ bersama dengan Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Urusan berkat aku percaya Tuhan pasti berkat. Tapi sekarang urusan senternya bukan diriku. Pusatnya bukan diriku tapi Tuhan. Disinilah hubungan kita dengan Tuhan meningkat pada level yang lebih tinggi lagi. Katakan amin. Murid itu harus begitu. Levelnya harus naik. Makanya itu saudara di tempat ini GMS ini. Mari semuanya tahu bahwa aku ini bukan jemaat biasa. Aku adalah murid yang telah dimuridkan. Amin. Halo amin. Nah sebelum itu mari kita akan lihat laporan kemenangan dari Kalimantan dulu. Tuhan berkati, silakan. Waktu Tuhan melihat manusia harus terpisah dari Tuhan sendiri. Tuhan tuh hatinya remuk. Makanya Tuhan bersumpah berjanji bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang terhilang itu. Dosa yang tersembunyi itu. Yang tidak pernah Anda akui itu.
itu justru akan menarikmu dari tujuan Tuhan yang semula. Tuhan itu suka menegur kita. Tuhan itu suka menyatakan kesalahan kita. Demi apa? Demi supaya Anda diselamatkan. Tuhan selalu menegur kita untuk supaya Anda itu keluar dari jalur-jalur kehidupan yang jahat, yang gelap. Dia menegurmu supaya hidupmu kembali kepada jalan yang terang. Dia menegur kita, dia melindungi kita sebab Tuhan itu mengasihi kita. Saudara, janganlah tinggal dalam dosa. Karena dosa itu membuat Anda kehilangan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan itu rindu dengan saudara. Tapi Anda sendiri telah menolaknya. Ambil keputusan untuk diperdamaikan. Dari GMS Barat Surabaya ya, GMS 2 ini. Terima kasih. Sekarang kita sudah di Kalimantan, sudah ada di 27 kota ya. Dan tahun ini semester 1 ini kita akan meluncurkan 2 gereja lokal lagi. Lalu semester 2-nya ada 7 gereja lokal. Jadi total tahun ini, tahun 2024 akan ada 9 gereja lokal lagi akan didirikan. Kalau Tuhan kehendaki kami akan ada di sana. Terus dukung kami. Dan biar sungguh-sungguh kita bisa melihat pekerjaan Allah yang besar. Amin saudara. Halo amin. Nah sepanjang hari ini mari kita akan coba lihat bagaimana Tuhan itu bisa memakai Anda. Tuhan itu rindu untuk memakai kita. Makanya tadi saya awali dengan semua harus punya pola pikir, cara pandang yang berbeda. Kita ini bukan sekedar jemaat. Kita ini murid. Di mana murid itu harus menjadi murid yang rela untuk membayar harganya. Makanya itu mari kita buka Alkitab dulu. Ya, di dalam Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat yang ke 6 sampai dengan 15. Ya, oke. Yosua pasal berapa tadi? 14 ayat 6. Mulai ya, Yosua pasal 14. Oke, mari kita akan baca bersama-sama. Oke. 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosafat di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allah dengan apa? Sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti apa? Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu.
Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirman Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia apa saudara? Ia apa? Karena ia apa? Tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kalau Anda coba lihat satu perikop ini, seringkali disebut Kaleb adalah seorang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Rupanya saudara ada perbedaan antara kita waktu kita ini mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Serius mengikuti Tuhan. Ya bukan hanya kita datang sebagai jemaat, tapi kita sungguh-sungguh mau dimuridkan. Ada level tertentu di mana kita mengambil keputusan, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada perbedaan. Dari tadi disebutkan bahwa Kaleb adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Di tengah-tengah semua pilihan, Kaleb adalah seorang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh. Pilihannya adalah sungguh-sungguh. Pilihannya adalah dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kita bisa lihat bedanya. Coba kita lihat bedanya apa. Coba lihat ayat yang pertama dulu, ayat yang keberapa kita, ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, katanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepada yang sejujurnya. Kalau Anda boleh tahu, boleh lihat siapa yang jujur sebenarnya. Ya waktu itu Musa menyuruh 12 orang pengintai. Sebelum masuk Kanaan mereka harus mengintai negeri itu. Ya, lalu pulanglah pengintai-pengintai itu dengan 2 kabar. 10 orang berkata begini, aduh di sana itu orang enak. Bahkan dikatakan ada yang namanya Kiryat Abah. Itu adalah orang enak, raksasa dari raksasanya. Artinya Hebron itu adalah kota yang begitu kuat. Kota yang begitu kuat. Kalau kota itu bisa taklukkan, yang lainnya bisa ditaklukkan. Hebron ini kota yang begitu dengan berkubu kuat. Orangnya kuat-kuat. Aduh, kita nggak mungkin bisa menang sama mereka. Kita ini dikatakan seperti belalang di hadapan orang-orang enak. Kita tuh masih mati. Aduh, gara-gara berita itu saudara. 2 juta orang Israel itu nangis. Saudara bisa bayangin 2 juta orang nangis. Itu dari Surabaya sampai Sidoarjo kedengaran itu. Nangis itu bukan begitu. Nangisnya wah histeris begitu. Karena itu mereka merasa bahwa mereka ini sudah lama di padang gurun. 40 tahun tinggal masuk saja. Tinggal dikit aja, tiba-tiba harus berhadapan dengan musuh yang begitu gak mungkin itu dimenangkan. Berita itu membuat ciut bangsa ini. Berita itu membuat mereka ketakutan. Tapi 2 orang ini bedanya lain. Beritanya lain. 2 orang ini berkata, oh enggak. Tuhan itu di pihak kita. Tuhan pasti menyertai kita. Jangan takut. Kita akan kalahkan mereka. Memang mereka raksasa, tapi Allah kita jauh lebih besar. Lalu mereka berkata begini, kami membawa berita yang sejujur-jujurnya. Menurut Anda yang jujur siapa? 10 orang atau 2 orang? Halo? Anda ngerti omongan saya tadi? Bisa ngerti? Menurut Anda yang jujur siapa? 10 orang atau 2 orang? Siapa yang bilang 2? Siapa yang bilang 2? Oh ya bagus. Makasih buat kejujurannya. Siapa yang bilang 10? Ada. Makasih. Siapa yang gak ngerti pertanyaan saya? Menurut saya dua-duanya jujur. Yang 10 itu melihat bahwa memang orang-orang Kanaan itu orang-orang enak itu gede-gede raksasa. Kita ini seperti belalang, orang Israel itu seperti belang bener. Memang orang Kanaan itu keturunan raksasa. Gede-gede, besar-besar. Jujur mereka. Tapi 2 orang itu ya jujur.
Mereka melihat bahwa Allah sanggup menolong kita. Katakan amin. Allah sanggup untuk menyertai kita dan mengalahkan mereka. Itu ya jujur. Berarti apa? Dua-duanya jujur. Tapi yang membedakan orang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak adalah pola pikirnya. Kalau Anda adalah orang yang mengikut Tuhan Allah dengan setia, sepenuh hati, pola pikir kita akan bergeser. Kita akan selalu melihat persoalan dari sisinya Tuhan. Katakan amin. Sisinya Tuhan, oh Tuhan sanggup menolongku. Sekalipun persoalan begitu besar, Tuhan sanggup menolongku. Tapi kalau 10 orang ketakutan dulu, mereka melihat dari sisi manusia yang lemah. Mereka selalu melihat dari kekurangan manusia. Mereka melihat persoalan itu dari sisi hati mereka yang kurang. Sehingga mereka tahu bahwa kita kalah ini semua penuh dengan perhitungan. Ya memang perlu perhitungan. Tetapi perhitungan itu jangan lupa iman di dalamnya. Katakan amin. Itu yang membuat mereka, 2 orang ini berkata enggak. Saya tahu mereka raksasa. Saya tahu kita akan kalah. Tapi yang menyertaiku adalah Allah yang jauh lebih besar. Yang menyertaiku adalah Allah yang mampu mengubah keadaan. Katakan amin. Ini yang sungguh-sungguh ada di dalam hati kami. Ini yang ada di hati kami. Kami melihat gak mungkin. Susah. Di Kalimantan gak ada kotanya. Gak. Saya bilang dengan istri saya enggak. Pasti ada ini. Kita akan lihat. Injil harus diberitakan sampai ke pelosok bumi. Mereka semua harus mendengar. Mungkin Tuhan belum kasih kita hikmat untuk daerah-daerah. Tapi nanti Tuhan akan kasih kita hikmat. Asal kita jangan menolak dulu. Jangan takut dulu. Tuhan menyertai kita. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Makanya poin 1 ini saya bilang saudara di sini adalah hubungan kita dengan Tuhan itu meningkat. Bukan hanya bicara soal kita, tapi Tuhan yang jadi hubungan, yang jadi pusat. Hubungan yang meningkat di mana Tuhan menjadi pusat perhatian kita. Kaleb dan Yosua pada waktu dia melihat cara pandang itu dari Tuhan. Itu yang membuat mereka ini kuat. Itu yang membuat mereka ini bisa berhasil mengatasi ketakutan mereka. Ya, pola pikir mereka berubah. Pola pikir ini yang seringkali membuat kita ini tertahan. Ya, pola pikir ini yang membuat kita hari ini jadi tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau. Senternya itu selalu kita. Datang dalam ibadah selalu berkata, apa yang bisa Tuhan buat mujizat dalam hidupku? Apa yang bisa Tuhan lakukan buat hidup saya? Ya, kalau Tuhan tidak menolong saya, kalau Tuhan tidak bisa memenuhi doa saya, kadang-kadang kita ini marah ketika Tuhan tidak bisa tolong saya. Ketika Tuhan tidak bisa tolong kita tuh menyalahkan Tuhan. Saya teringat satu cerita, gak tahu Anda pernah dengar gak cerita soal pedagang tukang tahu gitu? Pernah dengar? Belum ya? Ya, saya cerita boleh ya? Boleh. Ini tukang tahu. Ya, dia tiap hari jualan tahu. Doanya adalah begini, Tuhan lindungi perjalanan. Karena perjalanannya itu dari rumah ke pasar itu agak jauh. Dia harus melewati sawah-sawah, lalu sampai di pinggir jalan dia tunggu bemo langganannya, baru naik bemo itu terus ke pasar. Tiap hari begitu. Jadi makanya dia berdoa, Tuhan lindungi perjalananku. Yang kedua doanya adalah, Tuhan buat tahuku ini laris. Tahuku ini laris ya Tuhan. Biar pembeli datang dari ujung barat, timur, selatan, utara, beli tahuku semua. Bilang amin. Tiap hari dia berdoa begitu. Termasuk hari itu juga hujan mulai rintik-rintik. Sambil menunggu dia berdoa, Tuhan lindungi perjalananku supaya aku selamat. Yang kedua, Tuhan berkati supaya tahuku ini laris. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sudah. Dia sambil tunggu hujan mulai reda, dia siapkan tahunya yang bagus-bagus kotak itu. Sudah siapkan semuanya. Lalu diangkat, hujan tidak lagi turun, dia angkat tahunya. Dia pergi mulai meninggalkan rumah menuju ke pasar. Dia melewati satu petak sawah, 2. Ketika melewati petak sawah yang kedua, ternyata dia terpleset di situ. Karena mungkin habis hujan lumpur, dia terpleset, jatuh. Tahunya itu tumpah semua. Bukan hanya tumpah, dia jatuh dan menindih tahunya. Jadi tahu yang kotak-kotak bagus itu jadi hancur. Ya tahu yang bagus jadi broken tofu gitu kan.
Ya broken tofu kan. Tahu hancur gitu kan. Waduh, begitu dia lihat tahu hancur, apa reaksi? Dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai marah dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku kan sudah berdoa supaya Tuhan lindungi perjalananku. Kenapa aku sampai terpleset begini dan jatuh, tahuku sekarang hancur? Aduh Tuhan, gimana sih Tuhan? Tuhan apa tidak mendengar doaku? Tuhan ini kan yang biasanya kata orang mendengar doa, tapi hari ini Tuhan gak mendengar doaku. Wah Tuhan ini jahat, Tuhan itu ada atau enggak sih? Wah dia mulai ngomel-ngomel, dia bersungut-sungut. Bibir sama hidung sampai balapan. Mana Tuhan itu? Waduh pembohong, mana bisa ini tahu ini buktinya tahunya hancur semuanya dan lain sebagainya. Dia marah-marah. Udah mulai besok aku sudah gak mau berdoa sama Tuhan. Percuma berdoa sama Tuhan. Toh buktinya tahuku tetap hancur. Mana Tuhan melindungi aku? Gak melindungi aku. Itu kan kita banget kan, betul gak saudara? Itu kan kita banget. Kalau nggak sesuai dengan doa itu kita marah sama Tuhan, kita ngomel-ngomel dengan Tuhan. Oh dia kumpulin tahu yang bisa diselamatkan sambil ngomel terus, Tuhan mana ada Tuhan, sudah. Akhirnya tahu diangkat, dia pulang sampai di rumah pun dia tetap ngomel, aturin itu mulai bersihin tahunya itu dia ngomel-ngomel. Sudah mulai besok aku sudah gak mau berdoa lagi. Percuma aku berdoa dengan Tuhan, toh juga Tuhan gak denger aku ini, doaku ini. Ngomel-ngomel. Tak lama kemudian pintunya diketuk orang, tok 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 tok. Dia keluar sambil males-males gitu, ternyata tetangganya. Bapak masih di rumah? Bapak gak jualan tahu? Iya tadi aku mau jualan tahu, tapi aku terpeleset di sawah itu. Tahuku hancur semua, jadi aku gak jualan. Udah gak mungkin ada orang beli tahu hancur begitu. Tetangganya bilang, aduh Pak, untung ya Pak. Loh kok untung? Kamu doain aku gagal ya, gak bisa jualan? Enggak Pak, soalnya baru 5 menit yang lalu kami dengar bemo langganan Bapak masuk jurang. Dan yang meninggal 2. Tadi pagi kita lihat Bapak ke pasar, makanya kita takut mau ngecek. Jangan-jangan Bapak yang meninggal tadi itu. 2 masuk jurang. Hah? Sungguhan? Iya Pak. Makanya kami kaget, kami cek. Bapak ternyata gak jadi. Ya beruntunglah Bapak tadi jatuh. Supaya Bapak tetap selamat. Ya terima kasih ya Pak. Udah Bapak masih ada. Tukang tahu ini. Ternyata Tuhan mendengar doanya. Tuhan selamatkan aku. Halo. Saya mau beritahu buat Anda. Tuhan itu selalu mendengar doamu. Tapi jawaban Tuhan tidak harus persis dengan cara Anda. Tuhan itu punya cara sendiri untuk menjawab doanya. Katakan amin. Kalau Anda tidak punya pola pikir yang berubah, Anda akan cemburu, curiga dengan Tuhan. Anda akan marah dengan Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan melindungi aku? Kok begini? Kok begitu? Karena apa? Tidak sesuai dengan caramu. Ini yang harus pola pikir kita yang harus berubah. Katakan amin. Kita harus tahu, lihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh berjalan dalam hidup kita. Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Tapi cara Tuhan menjawabnya tidak harus sesuai dengan cara Anda. Bapak ini akan menyesal. Aduh, tadi ngomel-ngomel sama Tuhan. Ternyata Tuhan mendengar doaku. Tuhan selamatkan aku. Jauhkan aku dari mara bahaya. Ternyata Tuhan mendengar. Sementara dia mulai datang ke dalam lalu mulai berdoa. Tuhan ampuni aku, tadi ngomel-ngomel. Pintunya diketuk lagi, tok 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 tok. Dia bukain, ada orang asing di situ. Lalu tanya, Bapak penjual tahu ya? Iya Pak. Loh Bapak kok gak jualan? Iya Pak, tadi saya mau jualan tapi saya jatuh di situ, tahu saya hancur semua. Oh kebetulan Pak, saya cari tahu hancur. Hah? Loh Bapak mau cari tahu hancur buat apa? Saya ini peternak bebek, saya mau cari makanan campuran makanannya bebek saya Pak, tahu hancur. Bapak jual tahu hancur, tahu saya hancur semua itu Pak. Ya udah, terus saya beli semua. Hah? Bapak mau beli semua tahu hancur saya? Iya saya beli semua. Berapa ya Pak? Sekian. Iya saya beli semua. Tambah nangis. Ternyata Tuhan mendengar doanya. Tuhan buat tahuku inilah laris. Mengikut Tuhan itu pola pikir kita harus berubah. Makanya itu Kaleb dan Yosua ketika melihat orang enak itu pola pikirnya berubah. Tuhan jauh lebih besar.
Katakan amin. Tuhan jauh lebih besar dari kenyataan ini. Tuhan itu jauh lebih hebat dari kenyataan ini. Sekalipun secara hitung-hitungan mereka kalah. Tapi mereka bisa melihat Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Makanya jadi orang Kristen itu pola pikirnya harus mengalami perubahan. Halo amin. Bukan lagi tentang aku lagi. No. Mari kita meningkat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, aku mau melakukan. Apa yang Tuhan mau, aku lakukan. Saya bilang sama istri saya, kita ini terlalu enak di Surabaya, aman. Nanti kalau Tuhan usus kita pergi, kita akan pergi ya. Gak ada yang aman buat kita. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan sungguhan saya itu pergi ke Kalimantan, tidak perlu ngomong 2 kali, tidak perlu berdebat. Saya bilang yes sir. Saya berangkat ke Kalimantan. Gak ada tempat aman bagi aku. Sekali aja Tuhan berbicara. Gak perlu 2 kali. Sekali aja aku mau taat. Aku mau pergi. Karena aku ini prajuritnya Tuhan. Katakan amin. Saya bilang dengan istri saya gak apa-apa. Anak di Jakarta satu-satu di Surabaya. Kita di Samarinda. Nanti gampang saat-saat kumpul bersama-sama. Anak saya nak dengan air mata berkata, "Pak, aku mau jadi full time boleh?" "Boleh nak." "Boleh. Mau jadi full time?" "Iya Pak." "Kenapa?" Dia cerita pengalaman ini. "Boleh. Jakarta. Udah jadi full time." Melakukan pekerjaan Tuhan. Pola pikir kita bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Katakan amin. Melayani itu dasarnya ini. Mengasihi Tuhan. Pola pikir Anda mulai berubah. Enggak jadi jemaat yang aku dan aku. Kalau kita gak diberkati kita marah. Kalau gak diberkati kita ngambek sama Tuhan. No. Sudah gak begitu lagi. Jemaat harus naik kelas. Katakan amin. Naik kelas. Saya mau. Apa yang Tuhan mau, saya mau lakukan. Apa yang Tuhan mau, aku mau terlibat di dalamnya. Apa yang mau Tuhan inginkan, aku mau terlibat di dalamnya. Saudara, nanti tanggal 24 dibuka Servolution. Ayo ikut. Ini kesempatan baik untuk Anda masuk di dalam apa yang menjadi maunya Tuhan buat Anda. Katakan amin. Halo amin. Ini Servolution. Semua harus ikut. Dan tentunya ada persyaratan. Anda ikut aja nanti gak apa-apa. Gimana saya gak tahu cari. Mungkin tiap-tiap departemen ada persyaratan. Tapi kita ini mulai sungguh-sungguh mengambil bagian di dalamnya. Saya mau terlibat dalam pelayanan. Bukan lagi untuk aku, tapi hubungan kita meningkat dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi yang pertama, hubungan kita meningkat dengan Tuhan. Bukan lagi Anda senternya, tapi Tuhan harus jadi senter. Amin. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, coba kita lihat. Ya, ayat 9 sekarang. Kita lihat ya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama apa? Halo apa? Sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Terus perhatikan. Kaleb ini orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia berkata gini, dulu aku dijanjikan Musa. Waktu aku umur 40 tahun. Sekarang sudah 85. Tapi kekuatanku hari ini tetap sama. Artinya apa saudara? Artinya begini. Di dalam Tuhan kalau Anda mengikuti dengan sungguh-sungguh. Anda tidak akan mengalami namanya kelemahan. Kekuatanmu akan diperbaharui terus. Katakan amin. Kalau tua itu bisa soal umur. Ya umur. Tapi semangatnya itu gak pudar. Semangatnya itu gak akan pernah pudar. Anda tidak akan pernah bertemu yang namanya kelemahan. Saya itu kagum dengan para senior kita. Oh, senior kita hari ini luar biasa. Umur boleh tua, tapi semangatnya itu luar biasa. Di Samarinda itu saya ketemu dengan para seniornya. Wow.
Saya tuh sampai hormat. Karena mereka tuh kalau menginjil tuh cespleng, tahu cespleng? Kalau kita tuh nginjil kan mesti pelan-pelan, Pak. Iya gini ya, terima Yesus itu gini. Oh, kita tuh jaga perasaan gitu. Kita kalau nginjil ya. Kalau senior kita gini, lu itu sudah lama berdosa, ayo bertobat sekarang, masuk gereja. Ayo minggu tak jemput ya kamu ya. Jangan terus dalam dosa tak kamu tuh. Nanti masuk neraka lo kamu ya. Ayo masuk ikut aku. Oh, gitu kalau nginjil saudara. Saya sampai, waduh Pak, kalau saya itu tuapui mulut saya. Coba saya nginjil gitu. Mulutmu gitu paling. Tapi orang ini luar biasa. Usia boleh tua, Tuhan itu pakai luar biasa. Makanya para senior Anda itu bukan orang tua yang tidak bisa buat apa-apa di gereja nih. Anda adalah garis depan dari penginjilan. Katakan amin. Para senior, orang-orang yang umur 60 tahun ke atas dan lain sebagainya. Anda adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Kekuatanmu diperbaharui terus. Kekuatanmu diperbaharui terus. Dan saya tidak berani bilang jangan remehkan orang umur 60, 70 tahun. Gereja kita ini luar biasa. Mulai anak-anak AOG ya sampai umum family semua dipakai oleh Tuhan. Senior semua dipakai Tuhan. Lalu amin. Saya tadi cerita lagi nggak apa-apa ya. Mama saya boleh ya Pak Yu? Boleh. Mama saya itu ketika jadi ketua CG itu umur 60 tahun ke atas. Ya saya lupa 60 kapan. Satu hari mama saya datang kepada saya. Yudi, mama ditunjuk jadi ketua CG. Kira-kira mama bisa gak ya? Bisa mah. Loh mama itu gak pinter nyanyi, gak pinter khotbah, gak pinter main gitar, apalagi main drum. Gak bisa mama saya. Gak bisa. Kira-kira mama bisa? Bisa mah. Itu ya diterima mah. Gak apa-apa nanti Tuhan kasih kemampuan. Gitu ya. Iya. Jadi kalau aku mama bingung, mama tanya kamu ya. Beres ya. Udah mama saya jadi ketua CG. Akhirnya jadi ketua CG. Udah ikut MSC, CGT sudah. Nah karena maaf ya, karena mama saya ini seorang janda. Maka anggota jemaat itu banyak janda-janda itu. Janda ini, janda itu, janda itu, janda itu. Udah. Tapi ya gak apa-apa lah, itu kan jemaat juga. Wah akhirnya ibu-ibu, satu hari saya ini sakit, tidak bisa nilik. Sakit perut saudara. Jadi saya terpaksa tinggal di rumah. Nah mama saya itu di rumah saya, CG di rumah saya. Jadi saya dari kamar dengerin mama saya CG. Wah ibu-ibu kumpul, wah guyon gitu. Terus mereka mulai nyanyi. Cair suasana dulu terus nyanyi. Wah nyanyi saudara, wah gak pakai gitar. Nyanyi akapela gitu. Mama saya, suara 1, 2,5, 3,5, suara para, suara fals semua jadi satu semua. Nyanyi jembau sampai nangis-nangis, wah bahasa roh. Saya dalam hati, apa iki? Saya waktu itu masih ketua PAW-nya GMS, waktu itu masih ketua PAW. Aduh, apa kok gini? Tapi kuasanya luar biasa. Penyakit perut saya hilang gara-gara itu saudara. Roh jahat sampai takut sebenarnya. Tuhan tuh urapi suaranya kayak begini memang. Wah, akhirnya saya dengerin aja. Akhirnya selesai gitu mama saya, habis seri-seri mama saya khotbah. Saya ini punya background sekolah Alkitab. Khotbah yang paling jelek sekalipun saya ini masih bisa ngerti. Paling enggak ini, oh ini maksudnya. Tapi sore itu saya enggak ngerti sama sekali. Mama aku tuh khotbah ini loncat sini. Ngomong apa mama iki? Terakhir gitu, wah akhirnya mama saya, siapa yang mau didoakan? Wah mungkin banyak, wah mereka nyanyi nyembah lagu, wah bahasa roh, wah sampai, wah karo tapi ada yang nangis dilawat Tuhan begitu, wah luar biasa begitu. Udah selesai mereka makan, lalu mereka pulang, mama saya masuk ke kamar. Saya gimana Yudi keadaanmu? Ya lumayan ma. Terus mama saya bilang, tadi kita dirawat Tuhan lo Yudi. Cek mama dilawat Tuhan, iya ma aku ya kerosok sampai di sini. Sakit perutku sampai hilang loh ma. Iya kuasa Tuhan luar biasa ini. Iya ma. Mama saya itu gak pinter khotbah, gak pinter nyanyi, gak pinter main musik. Tapi sepanjang dia jadi CGL, mama saya itu 4 kali melahirkan. Kelompok CG-nya 4 kali melahirkan. Tidak perlu tunggu orang punya karunia rohani dulu baru mau jadi pemimpin.
Kepemimpinan yang berhasil bukan karena orang ini memiliki karunia rohani. Kepemimpinan berhasil selalu ditentukan orang ini melekat sama Tuhan atau tidak. Katakan amin. Jangan kata Allah kita. Puji Tuhan kalau orang punya karunia rohani, puji Tuhan. Tapi kalau enggak pun itu tidak pernah menghambat pelayananmu. Karena Tuhan menyertaimu. Halo amin. Hatimu ini hati saudara tidak akan pudar, bersemangat terus. Umur bisa lebih tua, tetapi semangat apinya gak pernah padam dalam hatimu untuk melihat aku mau dipakai oleh Tuhan. Sampai tua sekalipun aku mau tetap dipakai Tuhan. Sampai hari ini doa saya, kalau saya lihat kaca, saya bilang ini Tuhan, kalau Tuhan mau bergerak jangan lupakan Yudi Kusmanto ya. Aku sudah umur 50 tahun lebih, tapi jangan tinggalkan aku. Kalau Tuhan mau bergerak, libatkan aku di dalamnya. Aku mau ikut di dalamnya, katakan amin saudara. Semangat apinya gak pernah pudar, kekuatannya diperbaharui terus. Kaleb makanya berkata begini, aku ini sekarang sudah 85 tahun. Dulu Musa itu janji ketika aku umur 40 tahun. Tapi sekarang setelah 45 tahun, aku 85 tahun, kekuatanku tetap sama. Dari dulu sampai hari ini tetap sama. Kalau aku suruh perang, aku akan berperang. Wow, ingkong-ingkong berperang sudah haleluya. Dulu masih sekarang jalan aja keplecok dia. Tapi semangat hatinya itu tidak pernah bisa dihentikan oleh kuasa kegelapan. Amin saudara. Orang yang seperti ini yang Tuhan cari. Jemaat yang model begini yang Tuhan cari. Rohnya berapi-api dengan Tuhan. Tahu gak apa yang dilakukan oleh mama saya? Saya tuh cari rahasianya. Kenapa mama saya bisa CG itu bisa membelah 4 kali. Bahkan salah satu hasil daripada ciki mama saya itu seorang pendeta GMS yang namanya Pak Lianggono. Dulu awal dari Toronto datang masuk di cikinya mama. Sekarang dia jadi apa ini sekarang? Jadi apa dia? MSP. Pak Lianggono minta maaf. Jadi MSP. Sesinode kan. Luar biasa dipakai oleh Tuhan. Makanya Pak Lianggono kalau dengan mama saya panggilnya mama. Ya agak cemburu lah saya. Ada. Ya, dekat banget. Ya mama saya sekarang sudah umur 81 tahun. Beliau udah secara fisik sudah gak kuat. Tapi di hari ini adalah anggota CG yang setia. Ya telinganya sudah gak dengar. Nah umur 60 apa rahasianya? Saya ini suka nguping kalau mama saya lagi berdoa. Anak nakal. Jadi kalau ke kamar mandi itu saya suka lewat kamarnya mama saya. Maaf ya, mama saya ini telinganya kurang dengar. Makanya beliau ini kalau doa kenceng banget supaya telinganya dengar. Jadi saya dengerin itu. Apa yang dia buat? Dia doakan satu persatu anggota CG-nya. Dia bilang aku gak bisa doa, aku gak bisa khotbah. Aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa main musik. Tapi aku bisa berdoa. Dan Tuhan dengar, katakan amin. Tuhan dengar. Orang ini adalah orang yang tidak mau pudar semangatnya sekalipun terbatas kelihatan tapi gak pernah pudar. Itu yang menginspirasi hidup saya. Kita tuh beri yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Bagimu Tuhan penting gak? Kalau Tuhan itu penting, ada banyak orang bilang gini, ayo pelayanan. Gak ada waktu saya, sibuk. Berarti Tuhan itu gak penting buat hidupmu. Makan itu bagi Anda penting gak? Penting kan? Kalau Anda gak makan pasti meninggal dari dulu kan? Betul gak? Tapi Anda tetap kasih waktu untuk makan kan? Betul gak? Sesibuk apapun Anda dalam pekerjaanmu, Anda tetap duduk makan kan? Halo, Anda kok gak jujur sama saya? Betul gak? Anda makan kan? Menurut Anda tidur itu penting gak? Penting. Sesibuk apapun Anda tetap tidur kan? Karena tidur itu penting gak? Penting. Kalau Tuhan bagimu penting, sesibuk apapun, saya percaya Anda pasti kasih waktu buat itu. Buat pelayanan. Buat mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan itu penting dalam hidupmu. Sesibuk apapun Anda pasti siapkan waktu untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan bagimu itu penting. Bagi saya, anak saya, waktu bersama dengan anak saya itu penting. Bagi saya. Makanya tiap kali pulang pelayanan sering capek begitu saya lihat anak saya liburan, saya bilang, ayo kita pergi jalan-jalan yuk, kita nonton yuk. Ayo asik. Istri saya bilang, kamu gak capek tak? Enggak, tendang aja. Pas saya mandi, saya bawa anak-anak saya. Wah, anak saya seneng. Sekalipun di bioskop saya 15 menit awal ketiduran saya. Tapi karena
Karena saya merasa bahwa waktu dengan anak saya penting. Sesibuk apapun aku menyediakan waktu buat anakku. Karena bagiku itu penting. Tuhan bagimu penting. Maka siapkan waktu bagi Tuhan. Halo, amin. Gak ada alasan. Gak ada waktu, saya sibuk. Berarti Tuhan gak terlalu penting buatmu. Uangmu itu jauh lebih penting. Kalau seperti ini, Anda perlu berubah pola pikir. Bukan tentang dirimu, tapi tentang Tuhan harusnya. Jemaat harus bertumbuh tentang Tuhan yang kau pikirkan. Apapun yang terjadi tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau, aku mau lakukan. Di titik itu saya percaya jemaat mengalami sebuah peningkatan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Bukan lagi tentang Anda, tetapi tentang Yesus dalam hidupmu. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang ketiga? Coba yang ketiga. Ayat 13 dan 15 kita baca. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Ayat 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanah negeri itu berhenti berperang. Saudara, Arba itu adalah raksasanya raksasa. Orang Hebron itu kuat. Di tengah-tengah kekuatan Hebron itu, Kaleb bilang ini, berikan Hebron padaku. Oh, orang ini gak takut sama sekali. Sekalipun umurnya sudah 85 tahun, dia mentalnya ini mental pejuang untuk dia gigih. Dia gak takut, berikan Hebron kepadaku. Lalu Tuhan berikan Hebron kepadanya lewat Musa. Tuhan berikan. Orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati akan mendapat Hebron. Kalau Anda tahu backgroundnya Kaleb, menurut sejarah ini bisa salah, tapi menurut sejarah Kaleb itu bukan asli orang Israel. Ya, dia campuran. Tapi orang campuran itu tidak mendapatkan harta warisan apapun karena dia campuran. Tapi sejarah membuktikan ketika dia menjadi umat Tuhan yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati, tiba-tiba mendapatkan Hebron yang seharusnya dia gak layak menerimanya. Artinya begini, saudara, waktu Anda mengikuti Tuhan, Anda akan mendapatkan yang namanya kasih karunia daripada Tuhan. Katakan amin. Kasih karunia itu artinya apa? Sesuatu yang diberikan kepada kita yang seharusnya kita itu tidak layak untuk menerimanya. Itu kasih karunia. Dan Tuhan berikan. Hidup Anda akan penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia. Sesuatu yang gak bisa atau gak berani Anda bayangkan, tiba-tiba Tuhan berkati hidupmu. Oh, berapa banyak kita tuh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu yang gak pernah kita sangka, gak pernah kita duga, tapi tiba-tiba Tuhan berikan dalam hidup kita. Tanpa sadar Hebron telah diberikan kepada Anda. Sebuah berkat kasih karunia daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin memberkatimu. Katakan amin. Tuhan ingin memberkatimu. Diberikannya lah Hebron sebagai bukti tanda bahwa Allah menyertai kita. Karena itu jangan takut dengan hidup Anda. Selama Anda menjadi orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati tadi. Saya bilang yang pertama, hubungan kita akan meningkat. Bukan hanya bicara soal tentang aku, tapi hari itu kita bicara tentang Tuhan. Katakan amin. Dia yang terima segalanya, dia yang terbaik buat hidup kita. Sehingga kita gak mudah salah paham dengan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Kekuatan kita diperbaharui terus. Usia boleh tua, tapi yang didalami terus berapi-api dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah pudar. Anda tidak akan pernah ketemu dengan namanya kekeringan. Karena hatimu terus berapi-api dengan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, Anda akan menerima yang namanya kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Sesuatu yang seharusnya kita gak layak menerimanya, tapi Tuhan berikan. Karena kasihnya besar buat hidup Anda. Kasihnya besar. Makanya di dalam pelayanan ini, tidak boleh seorang pun merasa, Pak nanti dulu ya Pak, saya tunggu baik. No. Anda telah masuk dalam tipu daya iblis. Apa itu? Yang namanya intimidasi. Tuhan mengasihimu. Bahkan kasihnya itu jauh lebih besar daripada dosamu. Halo, amin. Orang boleh salah. Ya, Tuhan murkalah. Ketika Anda berbuat dosa, Tuhan itu gak suka. Tuhan sedih Anda berbuat dosa. Tuhan murka, Tuhan marah ketika Anda berbuat dosa. Tapi
Tuhan itu tidak pernah bertahan dalam murkanya. Kenapa? Kasihnya jauh lebih besar kepada Anda. Kalau Anda datang dan sungguh-sungguh Anda datang dengan kerendahan hatimu kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kemarahannya itu surut karena kasihnya kepada Anda jauh lebih besar. Bahkan lebih besar daripada dosamu. Karena itu tidak boleh seorang merasa terintimidasi hari ini. Merasa aku gak layak dalam pelayanan. Aku belum suci dalam pelayanan. Kalau belum suci jangan diam diri. Bertindak, minta ampun, bertobat sama Tuhan. Dari detik itu Anda berkata, aku telah diampuni dan aku mau belajar melayani. Aku mau belajar untuk menjadi murid di gereja ini. Aku mau dimuridkan. Cepat bertindak. Amin saudara. Kalau ada burung, maaf ya, buang kotoran di kepala Anda, jangan dibiarkan. Pulang langsung keramas. Cepat-cepat bangkit, katakan amin. Jangan dibiarkan, apalagi dibiarkan burung bersarang di atas kepala Anda. Enak ya, anget ya gitu. Itu bocor halus. Enggak, bangkit. Ayo bangkit dan mulai lihat ini. Ya saya telah berbuat dosa, saya boleh salah, enggak apa-apa. Tuhan ampuni aku. Aku mau diampuni oleh Tuhan. Aku mau sabar menanti kasih karunia-Mu untuk menolong hidupku. Tapi aku mau dipulihkan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan ampuni kesalahanku, ampuni dosaku. Cepat bangkit. Halo amin. Tadi kotoran, burung buang kotoran di kepala Anda, cepat keramas, cepat dibersihkan. Jangan dipertahankan, jangan terus tinggal di situ lalu iblis mulai mengintimidasimu sehingga Anda mulai mundur teratur, merasa nggak layak, merasa terintimidasi. Akhirnya Anda nggak bisa berbuat apa-apa padahal Tuhan mau pakai hidup kita. Karena itu bangkit, izinkan Tuhan itu memakai hidup Anda dan saya. Halo amin saudara, halo amin. Satu hari anak saya merengek minta barang elektronik satu. Saya sudah bilang, kamu bisa jaga nggak? Bisa Pak, bisa. Teman-temanku sudah beli ini, aku bisa. Saya bilang sama mamanya, gimana dibeliin aja. Ya sudah, tak beliin. Udah seneng banget. 2 minggu kemudian, saya ditelepon oleh istri saya. Kok barang yang kamu beli ini tuh pecah sekarang? Hah? Pecah serius? Iya. Aduh, terus gimana? Ya itu kok sekarang dia ketakutan, dia di kamar. Bisa aku tak pulang sekarang? Saya pulang. Biasanya kalau saya pulang kantor itu anak saya, nyambut saya masih kecil kan, seneng banget. Tapi hari itu nggak ada. Saya tanya di mana dia? Di kamarnya, dia takut ketemu kamu. Saya sudah marah. Saya masuk kamarnya, buka begitu. Dia begitu lihat saya, dia langsung lari karena kecil kan, peluk perut saya. Pak, minta ampun Pak. Aku salah Pak, tadi nggak sengaja nyenggol sampai barang itu jatuh dan pecah Pak, rusak, gak bisa dipakai sekarang Pak. Minta maaf ya Pak, ampun ya Pak. Jujur aja, saya tuh marah ketika mendengar dia memecahkan itu. Tapi ketika dia punya sikap kayak begitu, dia datang minta ampun, tiba-tiba kemarahanku surut. Saya mau gini, gak jadi. Saya tetap tegur dia, tapi nadanya sudah beda. Pertama, mau tak marahin. Tapi ya sudah, tapi kamu hati-hati ya. Jadi pelan gitu. Kenapa saudara? Karena aku lebih sayang ke anakku daripada barang itu. Halo amin. Aku lebih sayang anakku daripada barang itu. Kalau anak main lumpurnya dibuang, anaknya dipeluk. Jangan kebalik, anaknya dibuang, lumpurnya dipeluk. Loh ada loh. Sampai sekarang anaknya gak mau diterima, yang diingat terus kesalahannya. Kamu dulu ya kamu. Nah, anaknya dibuang terus, kesalahannya diingat. Ada yang gitu. Tapi jemaat GMS gak begitu. Lumpurnya dibuang, anaknya diterima. Halo amin. Itu saya sadar. Ya beri tepuk tangan dulu. Saya sadar. Saya tetap marah. Tetap kontennya saya beritahu nasihat. Cuma perasaan saya sudah gak seemosi yang lalu. Saya tuh bisa merasakan, jangan-jangan Tuhan kayak begitu ya. Tuhan tuh gak suka Anda berbuat dosa, dia marah. Tapi Tuhan tidak akan pernah bertahan dalam kemarahannya ketika ada orang datang nangis di bawah kakinya. Kenapa? Kasihnya jauh lebih besar daripada dosamu. Tepuk tangan buat Allah kita. Kasihnya jauh lebih besar daripada dosamu. Karena itu Tuhan terus kasih karunia demi kasih karunia buat Anda. Karena dia mengasihimu. Amin saudara.
Dia mengasihimu. Dimanapun GMS yang hari ini mendengar saya. Gak tahu di GMS Madiun lah, Magetan lah apa. Ya di GMS Samarinda lah. Semuanya dengar ini baik-baik. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau memakai hidup Anda semuanya. Karena itu serahkan hidupmu. Jangan jadi jemaat biasa. Jadilah murid di GMS. Tuhan pasti pakai hidup Anda. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Engkaulah Tuhan. Mari katakan dengan hatimu. Engkaulah Raja. Oh, berdaulat atas hidupku. Hidupku ku berserah penuh. Katakan sekali lagi. Mari sore ini saya mau mengajak jemaat untuk mulai mengambil keputusan dan pilihan. Aku mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan dengan segenap hatiku. Jadi saya bilang ini bicara soal hubunganmu dengan Tuhan. Anda menjadi partner kerjanya Tuhan. Hubungan Tuhan bukan tentang diri Anda, tapi tentang Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Pilihanku hari ini adalah menyenangkan Tuhan. Kedua, supaya Anda hati
hatimu terus berapi-api, engkau tidak akan pernah ketemu dengan yang namanya kemunduran rohani. Tapi Anda terus mengalami peningkatan. Karena kau tahu bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Hatimu terus berapi-api. Bukan bicara soal usia. Usia lebih tua, tapi hatimu tidak akan bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Hebron itu menjadi milikmu. Harta warisan Tuhan berikan. Anda mau melihat apa yang Tuhan mau. Amin jemaat. Mungkin hari ini Anda datang dengan pergumulan. Mungkin hari ini Anda datang dengan persoalan. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat saudara. Supaya sore ini adalah sore mujizat buat hidupmu. Kau mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidupmu mengalami perubahan. Boleh gak saya berdoa buat saudara? Kalau ada Anda yang datang dalam pergumulan dan Anda mau didoakan. Boleh gak saya itu 3 kali angkat tanganmu. 1, 2, 3. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Saya lihat banyak yang tangan yang terangkat. Boleh gak dengan kerendahan hati supaya saya bisa berdoa buat Anda yang sudah angkat tangan. Saya itu 3 kali majulah ke depan sini. 1, 2, 3. Cepat maju ke depan yang sudah angkat tangan biar saya bisa mendoakan Anda. Haleluya. Katakan sama-sama. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Datang dengan kerendahan hatimu kepada Tuhan. Lihatlah Allah yang sanggup mengubah hidupmu. Haleluya. Oh, ku berserah penuh. Amin. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari bolehkah semua angkat tanganmu. Katakan engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Bolehkah sekali lagi dengan iman katakan engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku ya Tuhan. Haleluya. Ku berserah penuh. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkau yang terutama di hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama di hati kami. Tidak ada yang lain. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan sekali lagi. Engkaulah Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Raja. Berdaulat atas hidupku. Katakan ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah atas hidupku.
mulai hari ini tidak ada lagi orang yang merasa bahwa dirinya adalah jemaat biasa. Kami ada di gereja ini, kami tahu kami sedang ada dalam sebuah rencana Tuhan yang besar di muka bumi ini. Kami ada di gereja ini untuk kami juga mengerjakan visi Tuhan. Kami tahu ada masalah, ada persoalan, tapi kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami percaya bahwa ketika kami mengerjakan juga visi Tuhan dalam hidup kami, Engkau bukan Allah yang berhutang pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami mau ada di sana ketika Tuhan ada di sana. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Yang di depan boleh Anda kembali ke tempat Anda berasal.